Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelumnya selamat siang kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan sisi 084 dengan saya sendiri Linda Juliana NIM 23002 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya yaitu Lara Fultri dengan NIM 23002 serta Maisarah Fadilah dengan NIM 23002 106. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai pencatatan data peserta didik dan instrumen yang digunakan. Materi yang pertama yaitu pengertian pencatatan peserta didik yang akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Lara Fultri. Kepada Lara Fultri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pencatatan peserta didik. Pencatatan adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengabadikan sesuatu yang dianggap penting dan berguna. Data berasal dari kata majemuk dalam bahasa Inggris yang berarti gambaran yang digunakan dari keadaan tertentu. Jadi, data adalah fakta yang belum diolah. Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media penyimpanan data. Pencatatan data peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, mulai peserta didik masuk sekolah sampai mereka lulus dari sekolah. Tujuan lembaga pendidikan melakukan pencatatan yaitu untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara tertulis sehingga kegiatan bimbingan yang diberikan oleh optimal dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Yaitu yang selanjutnya kegunaan data peserta didik yang pertama yaitu dalam keadaan tidak ada pilihan, data yang ada dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam melakukan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga pada diri peserta didik, misalnya mengalami kecelakaan, maka data tentang peserta didik akan berguna memberi petunjuk kepada siapa peserta didik harus diminta perlindungan. Yang ketiga, data juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan saran kepada orang tua atau wali peserta didik tentang bimbingan studi di rumah. Yang keempat, dengan data yang lengkap, sekolah akan lebih tepat dalam menetapkan keputusan tentang kenaikan kelas, kelulusan, atau bahkan tentang putus sekolah bagi peserta didik yang bersangkutan. Yang kelima, setelah peserta didik lulus meninggalkan sekolah, data peserta didik dapat dipergunakan sebagai bahan dalam membuat rekomendasi tentang peserta didik yang bersangkutan, baik untuk kepentingan melanjutkan studi maupun untuk melamar suatu pekerjaan. Yang keenam, apabila sewaktu-waktu ditemui adanya kekeliruan atau pemalsuan STTB misalnya, maka data yang ada dapat dipergunakan untuk mengecek kebenarannya. Yang ketujuh, apabila peserta didik akan pindah sekolah lain, maka data tersebut dapat dikopi untuk dikirimkan kepada sekolah yang baru sehingga proses pembinaan dan pendidikan yang selama ini dikenakan kepada peserta didik dapat dilanjutkan. Yang kedelapan, data yang lengkap juga sangat berguna bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan apabila sekolah yang bersangkutan akan memberikan beasiswa. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Lara Fultri. Materi selanjutnya yaitu proses pencatatan data peserta didik. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru yaitu suatu kegiatan yang merupakan awal menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Tahapan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu pertama menentukan banyak peserta didik yang diterima, yang kedua menentukan syarat-syarat penerimaan peserta didik baru, yang ketiga melakukan penyaringan, yang keempat mengadakan pengumuman penerimaan, kelima yaitu mendaftarkan kembali calon yang sudah diterima.
Yang kedua, pencatatan peserta didik. Sebagai tindak lanjut dari penerimaan peserta didik baru, maka proses selanjutnya adalah menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses peserta didik tersebut dalam catatan sekolah. Catatan-catatan tersebut yaitu pertama buku induk siswa, yaitu berisi tentang peserta didik yang masuk di sekolah tersebut. Pencatatan disertai dengan nomor induk siswa atau nomor pokok. Yang kedua, buku klaper. Pencatatan diambil dari buku induk dan penulisannya diurutkan berdasarkan abjad. Yang ketiga itu daftar presensi, digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Yang keempat, daftar catatan pribadi peserta didik, berisi data setiap peserta didik, riwayat keluarga, pendidikan, dan data psikologis. Biasanya buku ini mendukung program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Selain itu, terdapat catatan-catatan untuk masing-masing sekolah yang meliputi catatan kelas, yaitu pertama, buku kelas atau yang disingkat dengan cuplikan buku induk. Yang kedua itu buku presensi kelas yang diisi setiap hari. Yang ketiga, buku-buku lain mengenai catatan peserta belajar dan bimbingan penyuluhan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan data peserta didik melalui web yang akan dijelaskan rekan saya Maisarah Fadilah. Pada Maisarah Fadilah, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan data peserta didik melalui web. Pada dekade sekarang ini sudah menjadi keharusan setiap sekolah menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam pendataan yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sistem informasi manajemen di sekolah. Bahkan sudah banyak sekolah saat ini telah menggunakan web sebagai basis pengelolaan data atau sistem informasi manajemennya. Untuk itu, segala informasi yang menyangkut peserta didik harus didokumentasikan sedemikian rupa dalam komputer bahkan berbasis web. Adapun manfaat penggunaan komputer dalam pendataan di sekolah diantaranya, yang pertama, dari segi kecepatan atau speed. Komputer mempunyai kecepatan yang sangat tinggi dalam mencari atau menemukan kembali atau searching data peserta didik yang sudah ada dalam mengandalkan file maupun pencetakan. Yang kedua, dari segi ketepatan atau kecermatan. Komputer memberikan hasil kerja yang sangat teliti. Dalam perhitungan membagi, mengalihkan, menggunakan bilangan pecahan beberapa digit di belakang koma, komputer sanggup melakukan dengan cepat dan tepat meskipun dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, dari segi kemampuan kapasitas menyimpan. Komputer mempunyai ingatan yang sangat luar biasa dan setia. Apabila secara fisik hard disk tidak rusak dan tidak terinfeksi virus, maka meskipun suatu file telah disimpan belasan tahun atau puluhan tahun atas dasar pengalaman real penulis, file tersebut masih seperti semula. Untuk alasan keamanan, dokumen-dokumen penting yang di sekolah pun dapat di-scan untuk disimpan sebagai file grafis. Yang keempat, dari segi kemampuan mengulang. Komputer mampu mengulang ribuan kali pekerjaan yang sama sesuai dengan keinginan operator secara maksimal. Kemampuan mengulang ini telah dikombinasikan dengan kemampuan komputer mengulang file, sehingga komputer mampu mengerjakan ribuan isi surat yang sama dengan alamat yang berbeda. Misalnya pada waktu sekolah akan menyelenggarakan rapat wali peserta didik atau anggota komite sekolah. Komputer mampu melakukan tugas membuat undangan untuk maksud yang sama kepada ratusan atau mungkin ribuan alamat wali murid yang berbeda. Yang kelima, dari segi kemudahan untuk mengupdate data. Komputer memberikan kemudahan kepada operator untuk memperbarui data peserta didik tanpa harus mengetik ulang secara keseluruhan. Yang diperbarui hanya beberapa hal yang memang berbeda dengan keadaan awalnya. Kemampuan ini memberikan motivasi kepada petugas untuk memperbarui data peserta didik. Sebab hal itu sangat kecil dilakukan apabila sistem pendataan yang dilakukan dengan manual menggunakan mesin ketik. Yang keenam, setelah dihubungkan dengan jaringan telepon, komputer merupakan alat komunikasi lintas benua yang sangat canggih dan mutakhir. Komunikasi ini tidak hanya mampu menerima dan mengirim ketikan, akan tetapi sekaligus suara dan gambar. Kemampuan ini sangat berguna bagi kantor-kantor membawahi lembaga pendidikan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, di mana mereka juga dapat dengan cepat mengakses data peserta didik atau bahkan semua data sekolah dalam waktu yang sangat singkat dan akurat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencatatan data merupakan proses memasukkan data ke dalam media penyimpanan data. Pencatatan data peserta didik meliputi aspek yang lebih luas daripada sekedar pencatatan data peserta didik saja. Hal ini meliputi analisis kebutuhan peserta didik, perencanaan penerimaan siswa baru, pelatihan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, serta proses penerimaan siswa baru dan alumni. Instrumen yang digunakan dalam pencatatan data peserta didik antara lain buku induk siswa, buku klaper, daftar presensi, dan daftar catatan pribadi peserta didik. Selain itu, pelatihan peserta didik juga meliputi layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan data peserta didik, tetapi juga membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama, sesi kritik dan saran. Yang kedua, penambahan materi. Yang ketiga, tanya jawab. Yang pertama yaitu kritik dan saran. Adakah teman-teman yang mengkritik ataupun sarannya terhadap makalah yang telah kami kirimkan?